puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan saya Wa'oder Nasari selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Hasan Muridu yang bertindak sebagai pemateri kedua. Kami akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Pelanggaran Etika dalam Penyalahgunaan Mobil Dinas Studi Kasus Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, sebagai tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen mata kuliah Studi Parlemen Bapak Aswad Karim Ali. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan hasil dari tugas laporan kami tentang pelanggaran etika dalam penyalahgunaan mobil dinas studi kasus Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Penyalahgunaan mobil dinas tidak hanya berdampak pada pemborosan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan persoalan etika yang serius. Tindakan tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah serta menciptakan citra negatif terhadap institusi publik secara keseluruhan. Fenomena tersebut tercermin dalam berbagai kasus yang mencuat ke publik. Salah satunya adalah penyalahgunaan mobil dinas yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan kendaraan dinas yang digunakan secara tidak semestinya dan berujung pada kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut, kasus penyalahgunaan mobil dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi perlu dikaji secara sistematis dan akademis guna memahami bentuk pelanggaran etika yang terjadi, aktor yang terlibat, dan dampak yang ditimbulkan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah: yang pertama, bagaimana bentuk pelanggaran etika dalam penyalahgunaan mobil dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Kedua, nilai dan prinsip etika administrasi publik apa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut. Ketiga, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan mobil dinas terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Keempat, upaya perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran etika serupa di lingkungan pemerintahan. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini: 1. Untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika dalam penyalahgunaan mobil dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Kedua, untuk menganalisis nilai dan prinsip etika administrasi publik yang dilanggar dalam kasus penyalahgunaan mobil dinas tersebut. 3. Untuk mengkaji dampak penyalahgunaan mobil dinas terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. 4. Untuk merumuskan upaya perbaikan yang dapat dilakukan guna mencegah terulangnya pelanggaran etika dalam penyalahgunaan fasilitas negara. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian etika administrasi publik, khususnya dalam memahami bentuk-bentuk pelanggaran etika aparatur negara serta implikasinya terhadap penerapan prinsip good government. Penelitian ini juga dapat memberikan referensi bagi studi selanjutnya yang membahas pengelolaan aset publik dan integritas aparatur pemerintahan. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan aparatur sipil negara sebagai bahan evaluasi dan meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan penggunaan mobil dinas bagi lembaga DPRD, instansi pemerintah lainnya sebagai masukan dalam perbaikan kebijakan dan mekanisme pengelolaan aset negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pemateri kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya kepada Hasan Muridu. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Hasan Muridu. Saya akan menyampaikan kronologi kasus pada malam Kamis tanggal 2 Februari 2023 terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Soekarno-Hatta. Kecelakaan ini terjadi di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah mobil Toyota Carry. Berdasarkan informasi di lapangan, kendaraan tersebut dikemudikan oleh seorang pelajar SMA dengan seorang penumpang perempuan yang juga berstatus sebagai pelajar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut merupakan kendaraan dinas milik Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Mobil tersebut tidak digunakan untuk kepentingan kedinasan, melainkan dipinjam oleh salah satu staf Sekretaris DPRD dan digunakan oleh anaknya. Kebenaran informasi tersebut dikonfirmasi oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan memang merupakan mobil dinas. Peristiwa ini kemudian mendapat perhatian luas dari publik karena menunjukkan adanya penyalahgunaan fasilitas negara. Menanggapi insiden tersebut, Gubernur Provinsi Jambi mengambil langkah administratif dengan melakukan pergantian
pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Pejabat yang terlibat dipindahkan ke instansi lain tanpa menduduki jabatan struktural sebagai bentuk pembinaan dan penegakan disiplin. Aktor yang terlibat satu yaitu staf Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, dua anak staf atau pelajar SMA sebagai pengemudi kendaraan dinas tanpa kewenangan. Sedangkan yang ketiga penumpang kendaraan yaitu perempuan yang ada di dalam mobil saat kejadian. Sedangkan yang keempat Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi sebagai lembaga pengawas etika kelembagaan. Yang kelima Gubernur Provinsi Jambi sebagai pengambil kebijakan dan penegak disiplin aparatur. Sedangkan prinsip dan nilai etika yang dilanggar, kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap beberapa prinsip dalam etika administrasi publik, antara lain yang dia ada sekitar 5 poin. Yang pertama akuntabilitas, 2 integritas, dan ketiga kepatuhan terhadap aturan. Sedangkan yang keempat keteladanan aparatur publik. 5 prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Adapun dampak kebijakan dan sosial yaitu penyalahgunaan mobil dinas ini menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien. Yang kedua peningkatan biaya operasional dan mengurangi ketersediaan sumber daya manusia untuk kepentingan umum. Sedangkan yang ketiga penyalahgunaan mobil dinas dapat menyebabkan kerugian baik secara material seperti biaya perawatan dan pembiayaan secara imaterial seperti kerusakan reputasi, kepercayaan, dan otoritas. Sedangkan yang keempat yaitu penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berpotensi merugikan masyarakat dan stabilitas nasional. Sedangkan poin yang kelima yaitu tindakan penyalahgunaan mobil dapat melanggar hukum dan mengakibatkan prinsip-prinsip hukum yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Keenam, penyalahgunaan mobil dinas dapat mengorbankan kepentingan publik dan dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat serta stabilitas negara. Sedangkan poin yang terakhir yaitu praktek penyalahgunaan mobil dinas mengurangi transparansi dan akuntabilitas yang berpotensi merugikan masyarakat dan keadaan negara. Sedangkan yang berkaitan dengan rekomendasi, perbaikan dan solusi supaya pencegahan dan perbaikan rekomendasi yang dapat diajukan antara lain yaitu 1. Penegasan dan sosialisasi aturan penggunaan kendaraan dinas. Kedua, pemasangan teknologi pelacakan GPS pada dinas untuk memantau secara real time. Sedangkan yang ketiga, mengutamakan sistem pengawasan internal terhadap aset negara. 4. Peningkatan pembinaan dan pendidikan etika bagi aparatur sipil negara. 5. Penguatan peran pimpinan sebagai teladan dalam penggunaan fasilitas negara. Sedangkan yang terakhir yaitu poin ke-6, evaluasi dan pemantauan rutin terhadap kebijakan dan prosedur. Mempertegas sanksi yang telah berlaku supaya pelaku merasakan efek jerah dan mencegah terjadi kembali masalah. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pemberhentian atau pencopotan jabatan hingga hukuman penjara. Terima kasih. Baik teman-teman, dari hasil pemateri kedua yang disampaikan oleh rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut melanggar berbagai prinsip etika administrasi publik, antara lain akuntabilitas, integritas, kepatuhan terhadap aturan, dan keteladanan aparatur. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga mencoreng citra institusi pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan fasilitas negara perlu ditangani secara tegas dan proporsional, transparan, dan bertanggung jawab. Harapan kami terwujudnya aparatur yang berintegritas dan bertanggung jawab serta mampu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih.